Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya kita hari ini? Senang sekali kita bisa berjumpa sekalipun lewat video. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita semua sama-sama belajar agar iman kita terus bertumbuh di dalam tuntunan pengasihan Allah. Saudara, memahami pengertian ibadah online yang nampaknya sepele namun dapat mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Semenjak penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia, sejak tanggal 22 Maret 2020, ibadah mulai beralih dari pertemuan-pertemuan di gedung gereja kepada ibadah live streaming atau online. Peralihan dari ibadah konvensional menjadi ibadah online bagi sebagian orang awalnya kurang nyaman untuk dilakukan karena tidak terbiasa, apalagi karena tidak terlibat secara langsung di dalam ibadah. Namun lambat laun mulai dapat beradaptasi. Persoalan baru sekarang muncul. Kita tidak bisa melihat secara langsung seberapa banyak orang yang mengikuti ibadah dengan benar, dalam pengertian mengikuti ibadah online dengan sikap yang benar atau etika beribadah. Saudara, beribadah online bukan berarti kita boleh bersikap semaunya. Namun kita harus mengerti bahwa sekalipun beribadah secara online, kita harus tetap menghormati kehadiran Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, inilah hal yang harus kita lakukan saat kita beribadah online. Ada 6 hal, saudara-saudara. Yang pertama, mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, mempersiapkan diri tepat waktu seperti yang ditentukan bersama-sama dengan keluarga. Yang ketiga, berpakaian sopan sekalipun di rumah sendiri, karena ini adalah ibadah. Yang keempat, mengikuti susunan liturgi sampai selesai. Artinya, kita harus terlibat aktif untuk bernyanyi, berdoa, melakukan pengakuan iman rasuli seperti ibadah di gedung gereja layaknya. Yang kelima adalah fokus pada ibadah yang sedang berlangsung. Tidak bermain HP, jangan sambil tidur-tiduran atau mengerjakan pekerjaan yang lain. Hormati kehadiran Tuhan dalam ibadah online di rumah kita masing-masing. Dan yang keenam, jangan mengganti channel sebelum ibadah selesai. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita jadikan ibadah online itu sama seperti kita nonton TV atau nonton film di YouTube. Jika ini terjadi, lama-kelamaan kehadiran Allah dalam ibadah itu tidak lagi kita rasakan. Ini akan membuat kita kehilangan semangat. Akhirnya timbul rasa bosan, jenuh, tidak lagi menganggap ibadah online sebagai ibadah yang harus dinikmati dengan rasa syukur dan penuh hormat. Akhirnya, orang tidak mau lagi beribadah secara online. Kenapa, saudara? Karena mereka mengalami kekeringan rohani. Inilah hal yang sangat ditakuti. Saudara-saudara, dalam masa sukar sekarang ini, justru setiap orang harus mencari Tuhan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Jangan bermalas-malasan, ini bukan saatnya. Renungkanlah, mengapa pandemi COVID-19 bisa terjadi melanda dunia kita? Apa maksud dibalik semuanya ini? Siapa yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan keadaan ini? Jawabannya hanya satu. Hanya Yesuslah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Saudara-saudara sekalian, tetaplah semangat dalam mengikuti ibadah online. Jalani hidup ini dengan lebih antusias lagi dan terus berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Doa saya, biarlah Tuhan terus memberkati kita semua. Dengan pemahaman kita yang benar mengenai ibadah online ini, iman kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati kita semua.